Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudahkah menanam hari ini? Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya praktekkan 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, di 1 bulan yang lalu itu saya buat video atau teknis bagaimana cara perbanyak tanaman begonia polkadot dengan cepat atau mudah tumbuh ya. Nah, seperti di video sebelumnya itu ada beberapa teknis penanaman ya teman-teman, dari cara potong, dari cara nanam, juga media tanamnya. Nah, kali ini kurang lebih 1 bulanan ya teman-teman, ini udah ada hasilnya. Dan ini juga ada beberapa jenis media ya teman-teman. Nah, di sini yang mokadotnya yang dipotong bagian pucuknya ya teman-teman. Ini hasilnya sudah seperti ini. Nah, biasanya untuk moka ini kalau udah tambah daun itu udah sehat, karena sejatinya tanaman jenis batang atau polkadot ini yang duluan tumbuh adalah daun-daun baru lalu menyusul akar ya. Nah, teman-teman, banyak sekali yang tanya apakah pernah mengalami gagal atau tidak hidup. Nah, untuk saya pribadi teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan siapapun itu pernah mengalami gagal. Ini seperti yang teman-teman dilihat ya. Bisa teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa sistem tanam ya. Ini yang saya potong-potong 2 ruas. Ini ada yang nggak hidup ya, mungkin karena tingkat kelembaban medianya juga nggak tepat. Nah, ini yang potong beberapa ruas atau beserta pucuknya ya. Kalau yang ini tadi yang nggak ada pucuknya gagal ya teman-teman. Ini yang ada pucuknya lebih bagus hasilnya. Nah, untuk yang nggak ada pucuknya juga tetap ada yang hidup, tetap ada yang sehat ya. Jadi, tapi tingkat keberhasilannya itu sangat sedikit. Nah, ini ada hanya beberapa persen saja yang hidup, yang sistem 2 ruas ya teman-teman. Di sini untuk yang 2 ruas ini memang sekali produksi atau sekali tanam itu memang sekaligus banyak, tapi tetap juga ada yang nggak hidup. Nah, kalau mau lebih aman lagi ya, seperti ini ya teman-teman, kita potong yang seperti ini. Kita potong yang seperti ini bersama pucuknya. Nanti ketika sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman nih, seperti ini baru kita potong lagi. Nah, ini untuk yang moka juga ya teman-teman. Ini yang mokanya ya, yang ada pucuknya itu hidup ya. Yang nggak ada pucukannya tetap ada yang mati. Jadi jangan rendah hati ya teman-teman, jangan berkecil hati. Untuk teman-teman yang baru pemula, itu kalau gagal hal yang biasa ya teman-teman, karena saya juga yang bisa dikatakan setiap hari praktek itu ada gagalnya. Nah, kalau mau lebih aman lagi dengan cara sistem yang seperti ini ya teman-teman, kita potong pucuk nih ya. Saya contohkan, ini kita potong pucukannya yang seperti ini. Jangan yang terlalu tua, juga jangan yang terlalu muda ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika sudah kita potong seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini banyak tunasnya. Kenapa kita harus sisakan berapa ruas bagian bawahnya? Karena ini untuk calon tunas-tunas barunya. Jadi jangan terlalu bawah. Nanti hasilnya akan seperti ini, akan jadi rimbun. Nah, kalau misalkan lagi beruntung ya teman-teman, ini yang lagi beruntung, ini yang 2 ruas itu bisa tumbuh langsung dari 1 ruas bawah sama 1 ruas atas itu ya. Ini akarnya udah sehat nih ya, udah banyak, udah bagus. Nah, kalau untuk jenis yang polkadot yang wikti sama moka itu memang daya tumbuhnya berbeda ya, lebih cepat yang ini karena zat klorofilnya lebih banyak ketimbang yang coklat ini.
moka. Nah, lalu ini yang medora ya teman-teman. Medora ini juga bagusnya ketika kita tanam itu panjang-panjang aja dulu ya teman-teman. Panjang-panjang dulu, ketika sudah akarnya banyak, udah sehat seperti ini, baru kita potong ulang. Nah, ini teknis yang seperti ini lebih aman ya teman-teman, lebih aman nih seperti ini. Nah, lebih aman ketimbang kita dari awal sudah langsung potong-potong seperti ini. Ini lebih sehat yang sistem panjang. Ketika sudah tumbuh sehat, baru kita potong lagi. Nah, ini sekaligus ya, ini hasil yang kemarin. Kak, kok hasilnya cuman sedikit? Karena ini kata orang Jawa mipil payu. Mipil payu itu adalah laku sedikit demi sedikit gitu ya, bertahap. Jadi hanya ada sebagian. Dan juga di depan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman, di depan ada sebagian juga yang sudah saya pindahkan ke pot ya teman-teman. Ini tadi tanamnya di cup seperti ini, saya udah pindah ke pot. Nah, oke ya teman-teman, ini beberapa bagian yang memang sudah saya pindah ke pot ya, udah sehat, udah akarnya udah banyak. Nah, yang seperti ini kalau yang potongnya bersama pucukannya ya, jadi enggak dibagi dua ruas. Ini langsung panjang-panjang. Ini ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa yang sudah saya pindahkan di pot. Nanti ketika sudah panjang-panjang baru kita potong lagi. Nah, ini ya teman-teman, untuk teman-teman ya selalu coba terus, karena udah sehat akarnya, udah bagus, udah banyak, udah kita pindah ke pot, tetap masih ada yang mati ya teman-teman, atau masih ada yang busuk. Nah, ketika udah seperti ini, nah ini bagian atasnya yang kita potong-potong kemarin udah hidup, udah sehat. Kita tunggu dia sampai bisa dipotong atau sampai bisa disisakan 2 ruas bagian bawahnya. Nah, ini yang bekas potongannya ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat di sini, ketika sudah kita potong akan tumbuh seperti ini. Disinilah nanti kita akan mendapatkan bahan produksian atau bahan tanian yang banyak. Ini bisa teman-teman lihat, ini mau saya potong ya teman-teman. Nih, ini yang sisa kisaran di 1, 2, 3, 4, 5 ruas waktu itu saya motongnya. Nah, kali ini mau saya potong lagi ya. Nah, teman-teman, dari hasil potongan yang kemarin tumbuh 4 tunas atau tumbuh 3 tunas. Nah, kita potong-potong. Ini dapatnya 1, 2. Nah, kalau misalkan teman-teman mau potong ini biar bisa lebih rimbun lagi boleh, tapi ini mau saya biarin ya. Jadi bisa 2 hasilnya. Nah, kalau untuk yang hasil dari penyisaan 2 mata tunas, ini otomatis tumbuhnya juga akan 2 tunas juga ya. Ini juga akan saya potong seperti ini. Ini saya ambil dari batang bawahnya ya. Nah, jadi ini nanti buat bahan tumbuh tunas baru dan perakarannya dari sini. Nah, ini ketika sudah kita potong, nanti ini tunas atau mata tunas calon tunas barunya itu akan lebih cepat pertumbuhannya ketika kita potong yang seperti ini. Dan nanti kita akan fokus ke pembesaran yang ini, baru kita potong lagi. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jadi dari hasil potongan kita yang sebelumnya itu tergantung dengan mata tunas yang kita sisain. Nah, ini ya, jadi kecil-kecil kayak gini biasanya lebih cepat pertumbuhannya. Nah, contoh yang seperti ini ya teman-teman.
udah kita potong lagi. Ini bisa kita potong juga dari sini. Nah, jadi nanti akan semakin rimbun. Nah, ini nanti biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, mungkin segitu dulu ya contohnya. Intinya adalah biarkan beberapa ruas bawahnya untuk calon-calon tunas baru kita potong. Nah, ini ya teman-teman, ini yang waktu itu saya biarkan nggak dipotong ya teman-teman. Ini mau saya potong karena ini udah ada beberapa yang besar yang nggak saya buat produksi ya. Ini mau saya sisain 2 ruas aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk teman-teman, karena memang semua jenis tanaman atau tumbuhan itu makan atau dapurnya, tempat masaknya itu adalah daun. Ini saya potongnya sebagian-sebagian dulu ya teman-teman. Jadi saya potong yang sebelahnya dulu. Untuk yang sebelahnya saya biarkan dia berkembang dulu baru dipotong. Minimal nanti ketika tunas yang bagian bawahnya ini udah mulai besar. Nah, ingat ya teman-teman, ini bisa dibuat jadi 2, tapi kemungkinan nanti ada yang tumbuh ada yang enggak. Tapi kalau misalkan mau cepat, ini langsung tanam bagiannya yang seperti ini. Nanti ketika udah hidup, udah sehat, baru kita potong lagi. Nah, ini alhamdulillah dari sekian pot, kurang lebih 25 pot itu kalau rata-rata kita ambil 2 cabang, berarti 25 kali 2 itu jadi 50 pot lagi ya, jadi makin banyak. Nah, informasi untuk teman-teman ya, informasi untuk teman-teman sekaligus untuk teman-teman yang berminat, karena ini udah saya potong, udah tumbuh tunas baru, udah calonnya rimbun. Nah, ini yang ukuran segini, ini 60.000 ya teman-teman. Barangkali ada yang minat, ini ada kisaran 1, 2, 3 cabang. Atau mungkin yang seperti ini ya. Nah, seperti ini yang 60.000. Tapi kalau misalkan teman-teman mau utuh yang seperti ini ya, yang udah besar itu cabangnya udah 1, 2, 3, 4, 5-an, ini di 125.000. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan berminat bisa langsung ke WhatsApp ya yang ada di deskripsi. Kalau misalkan belum ada yang minat, ini nanti akan saya perbanyak dulu ya. Akan perbanyak dulu. Nanti yang kita jual, nah nanti yang kita jual yang ekonomisnya yang seperti ini 50.000 ya teman-teman. 50.000 kisaran 3 daun. Nah, ini ya. Nah, intinya adalah jangan terlalu pendek ya. Nah, jadi secara prakteknya kalau misalkan kita potong kecil-kecil itu hasilnya banyak, tapi hasil akhirnya lebih baik yang panjang-panjang dulu ya teman-teman. Jadi kayak yang bagian bawahnya juga, hasil akhir atau teknis yang paling tepatnya itu adalah sisakan mata tunasnya lebih banyak, lebih bagus ya teman-teman. Nah, intinya semoga informasi atau teknis pemotongan atau hasil dari perbanyak begonia polkadotnya bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa salam praktek. Oke teman-teman, seperti biasa apabila ada kata-kata yang salah, terus cara penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.